Apanya? Anda jadi begini, harus dibedakan sebuah pernyataan politik dan guyonan-guyonan politik. Jadi itu guyonan-guyonan politik ketua umum tadi itu muncul. Kenapa? Karena lo tuduh-tuduh begini, maka ini itu suatu guyonan politik ya, bukan pernyataan politik. Itu yang harus kita pahami. Ini kan banyak orang lagi guyonan politik dianggap ini adalah pernyataan politik. Pernyataan politik itu adalah sikap. Ya, tetapi kalau guyonan politik ya ini nih, lo kan yang banyak bicara masalah ini dan lain-lain sebagainya. Apalagi kan dulu itu ada isu-isu bahwa Pak Jokowi dianggap Raja Jawa, lalu ke ini. Nah ini kan Pak Ketua Umum tadi, karena memang salah satu tema sentral yang disampaikan di dalam pidatonya itu adalah merespon isu-isu yang berkembang, jadi ya yang dimunculkan dalam masyarakat, maka dia juga menanggapinya dengan suatu guyonan-guyonan politik. Hati-hati nanti kalau misalkan di sini ya, Golkar ini ada Raja Jawa, hati-hati. Nah kan itu adalah guyonan-guyonan politik yang disampaikan oleh Ketua Umum, bukan pernyataan sikap politik. Nah, ya. Jadi memang kan begini, tema sentral yang disampaikan oleh Ketua Umum itu adalah penataan kelembagaan partai dalam rangka untuk penyederhanaan kepengurusan. Jadi harus kita bedakan di sini, ada kepengurusan DPP, lalu kemana yang lain ini, misalkan diberi peran, itu nanti akan dibentuk, dibawa dan tetap merupakan bagian secara fungsional dari DPP, yaitu pembentukan lembaga-lembaga dan pokja-pokja yang ada di bawah. Dan ini nanti pasti akan menghimpun banyak lagi, bukan hanya yang ada sekarang, tapi semua yang berminat untuk ikut aktif di Partai Golkar itu akan diberi ruang pada lembaga-lembaga yang ada, pada pokja-pokja yang ada, dan di situ lebih bebas mestinya. Dan sekaligus ini adalah merupakan penjenjangan untuk muncul sebagai kader di tingkat nasional, ya di tingkat DPP, masuk dalam pengurus dan lain-lain sebagainya. Nah karena itu sekali lagi judul tema sentral daripada Ketua Umum tadi adalah penataan kelembagaan dalam rangka penyederhanaan kepengurusan. Nah itu temanya tuh, dan lalu itu tadi implementasinya. Di sini mungkin 75 atau 100, tapi mana orang-orang yang lain itu akan diberikan peran pada lembaga-lembaga, pada pokja-pokja yang dibentuk pada tingkat yang ada di situ, yang secara fungsional merupakan bagian daripada ya koordinasi pada DPP, dan sekaligus itu adalah proses kaderisasi, pemberian peran. Karena kaderisasi itu jangan ditanggapi hanya sekedar ada pidato-pidato, tetapi pemberian peran, penugasan, ya baik di pokja-pokja maupun di mana saja, itu adalah merupakan bagian daripada proses pengkaderan Partai Golkar. Jadi itu yang saya katakan begini. Jadi itu hal-hal ini kan muncul nih. Ini tetapi kita di Golkar, saya sampaikan kepada Ketua Umum sebelum jadi Ketua Umum, ini banyak sekali ini pikiran, saya katakan kita alhamdulillah. Artinya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat itu adalah tanda cinta rakyat kepada Golkar dengan berbagai pikiran-pikiran yang ada. Apanya? Anda jadi begini, harus dibedakan sebuah pernyataan politik dan guyonan-guyonan politik. Jadi itu guyonan-guyonan politik Ketua Umum tadi itu muncul. Kenapa? Karena lo tuduh-tuduh begini, maka ini itu suatu guyonan politik ya, bukan pernyataan politik. Itu yang harus kita pahami. Ini kan banyak orang lagi guyonan politik dianggap ini adalah pernyataan politik. Pernyataan politik itu adalah sikap. Ya, tetapi kalau guyonan politik ya ini nih, lo kan yang banyak bicara masalah ini dan lain-lain sebagainya. Apalagi kan dulu itu ada isu-isu bahwa Pak Jokowi dianggap Raja Jawa, lalu ke ini. Nah ini kan Pak Ketua Umum tadi, karena memang salah satu tema sentral yang disampaikan di dalam pidatonya itu adalah merespon isu-isu yang berkembang, jadi ya yang dimunculkan dalam masyarakat, maka dia juga menanggapinya dengan suatu guyonan-guyonan politik. Hati-hati
Nanti kalau misalkan di sini ya, Golkar ini ada Raja Jawa, hati-hati nak. Kan itu adalah guyonan-guyonan politik yang disampaikan oleh ketua umum, bukan pernyataan sikap politik. Nah, ya. Jadi memang kan begini, tema sentral yang disampaikan oleh ketua umum itu adalah penataan kelembagaan partai dalam rangka untuk penyederhanaan kepengurusan. Jadi harus kita bedakan di sini ada kepengurusan DPP, lalu kemana yang lain ini, misalkan diberi peran, itu nanti akan dibentuk, dibawa dan tetap merupakan bagian secara fungsional dari DPP, yaitu pembentukan lembaga-lembaga dan pokja-pokja yang ada di bawah. Dan ini nanti pasti akan menghimpun banyak lagi, bukan hanya yang ada sekarang, tapi semua yang berminat untuk ikut aktif di Partai Golkar itu akan diberi ruang pada lembaga-lembaga yang ada, pada pokja-pokja yang ada, dan di situ lebih bebas mestinya. Dan sekaligus ini adalah merupakan penjenjangan untuk muncul sebagai kader di tingkat nasional, ya di tingkat DPP, masuk dalam pengurus dan lain-lain sebagainya. Nah karena itu sekali lagi judul tema sentral daripada ketua umum tadi adalah penataan kelembagaan dalam rangka penyederhanaan kepengurusan. Nah itu temanya tuh, dan lalu itu tadi implementasinya. Di sini mungkin 75 atau 100, tapi mana orang-orang yang lain itu akan diberikan peran pada lembaga-lembaga, pada pokja-pokja yang dibentuk pada tingkat yang ada di situ, yang secara fungsional merupakan bagian daripada ya koordinasi pada DPP, dan sekaligus itu adalah proses kaderisasi, pemberian peran. Karena kaderisasi itu jangan ditanggapi hanya sekedar ada pidato-pidato, tetapi pemberian peran, penugasan, ya baik di pokja-pokja maupun di mana saja, itu adalah merupakan bagian daripada proses pengkaderan Partai Golkar. Jadi itu yang saya katakan begini. Jadi itu hal-hal ini kan muncul nih. Ini tetapi kita di Golkar, saya sampaikan kepada ketua umum sebelum jadi ketua umum, ini banyak sekali ini pikiran, saya katakan kita alhamdulillah. Artinya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat itu adalah tanda cinta rakyat kepada Golkar dengan berbagai pikiran-pikiran yang ada.